Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asta Denata Aulia dengan 3 digit terakhir 074. Di sini saya akan melakukan pembenaran mengenai soal ujian tengah semester geometri analitik pada soal nomor 4. Di sini saya akan melakukan pengerjaan secara langsung. Nah, baik, pada soal 4 diketahui lingkaran L yaitu 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat dikurangi 8x dikurangi 16y tambah 4 sama dengan 0, dan lingkaran K yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 4y ditambah 4x sama dengan 4. Nah, lingkaran L itu gabungan dari lingkaran L. Yang pertama, tentukan luas lingkaran M yang melalui perpotongan lingkaran L dan lingkaran K, serta pusat lingkaran M ada pada garis G yaitu 2x dikurangi 5y sama dengan 0. Yang kedua yaitu selidiki apakah ada garis singgung M yang melalui titik P yaitu 0,0. Jika ada, tentukan persamaannya. Nah, yang pertama kita dapat menentukan berkas garis terlebih dahulu. Kita bisa menentukan persamaan yang lain menggunakan rumus berkas lingkaran. Jawaban. Nah, yang pertama A, kita menentukan berkas lingkaran. Tentukan berkas lingkaran menggunakan rumus kan kita tentukan luas lingkaran M, berarti kita membuat lingkaran yang baru yaitu M sama dengan M yaitu L ditambah lambda dikali dengan K sama dengan 0. Nah, kemudian kita tahu bahwa L itu ini, K itu ini, jadi kita substitusikan. M yaitu L 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat dikurangi 8x dikurangi 16y ditambah 4 ditambah lambda tutup kurung K yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4y ditambah 4x dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, kemudian bisa kita kalikan dengan lambda. 4x kuadrat tambah 4y ini tetap, yang pertama tetap, tambah x kuadrat lambda ditambah y kuadrat lambda dikurangi 4y lambda ditambah 4x lambda dikurangi 4 lambda sama dengan 0. Kemudian bisa kita, karena ini ada yang mirip yaitu 4x kuadrat, x kuadrat lambda, y kuadrat lambda, 4y kuadrat lambda bisa kita faktorkan, jadi menjadi 4 ditambah lambda x kuadrat, kemudian tambah ini 4, y nya ditambah oleh lambda yaitu y kuadrat, kemudian min 8 ditambah min 8 yang sama x yaitu 4 ditambah 4 lambda x, kemudian yang y ditambah negatif 16 y mana lagi yang sama yaitu negatif 4 lambda y ada lagi tidak ada, ditambah ini 4 sendiri dan negatif 4 sendiri, 4 negatif 4 lambda. Oke. Kemudian karena ini ada 4 ditambah lambda dan 4 ditambah lambda, karena bisa ada yang sama, bisa kita bagi ke seluruh ini dengan 4 ditambah lambda agar mereka menghilang. Kita kalikan dengan 1 lambda 1/4 ditambah lambda. Ini di sini. Kita kalikan dengan 1/4
4 ditambah lambda. Oke, hasilnya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah negatif 8 ditambah 4 lambda per 4 ditambah lambda X ditambah negatif 16 dikurangi 4 lambda per 4 ditambah lambda Y ditambah 4 min 4 lambda, yaitu 4 dikurangi lambda. Oke, ini adalah bentuk yang baru. Oh ya, sama dengan 0, lupa, sama dengan 0. Nah, kemudian kita bisa menentukan titik pusatnya. Ada rumus yang dapat digunakan. Sebentar, punya di mana? Oh ya. Nah, karena ini merupakan bentuk persamaan lingkaran yang M, itu bentuknya kan seperti ini. M, salah, maaf. Bentuknya seperti ini. M itu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, jika kita ingin menentukan luas lingkaran, kita bisa menentukan pusat lingkarannya terlebih dahulu. Nah, pusat lingkaran itu lingkarannya itu seperti ini. A-nya itu kita tahu kan ini bentuknya AX, berarti ini bisa kita anggap A dan ini bisa kita anggap B. A-nya yaitu negatif 8 ditambah 4 lambda per 4 ditambah lambda, dan yang B itu negatif 16 min 4 lambda per 4 ditambah lambda. Nah, kita tahu bahwa A-nya itu ini dan B-nya itu ini. Kemudian jika kita ingin menentukan titik pusat pada lingkaran M, kita bisa menggunakan rumus M ini pusat lingkaran itu min setengah A, min setengah B. Nah, ini bisa kita substitusikan. Nah, yang A itu yang pertama bisa kita substitusikan min 1/2A, yaitu min 8 ditambah 4 lambda per 4 ditambah lambda, min setengah min 16 min 4 lambda 4 ditambah lambda. Nah, ini bisa kita hitung. Kita kalikan min setengah kan hilang, ini setengah, sepernya kan, bukan min karena ini ada min dikali min, itu ini yang bawahnya bisa kita kalikan setengah kali 4 ditambah X. Ini pokoknya gimana ya, ini itu negatif setengah, itu sama aja, sama dengan 8. Negatif dikali positif negatif, 1 dikali 4 lambda 4 lambda, yang bawahnya 2 dikali 4 itu 2 dikali 4 yaitu 8, 2 ditambah lambda tambah 2 lambda. Kemudian
Yang kedua yaitu negatif ketemu negatif positif, yaitu 16 negatif positif ditambah 4 lambda per 2 dikali 4 8 ditambah 2 lambda. Ya, ini bentuknya, ini titik pusatnya. Nah, kemudian karena kita sudah tahu pusat lingkarannya itu ini, jadi bisa kita tentukan, kita bisa menentukan lambdanya. Kan di sini terdapat tentukan luas lingkaran M yang melalui perpotongan lingkaran S dan lingkaran K, serta pusat lingkaran M ada pada garis G, yaitu 2x kurangi 5y sama dengan 0. Nah, karena melalui garis G bisa kita substitusikan melalui garis G, yaitu 2x dikurangi 5y sama dengan 0. Berarti bisa kita hitung, kita bisa substitusikan, ini kan sama aja x, ini kan y. Kita substitusi 2 dikali 8 min 4 lambda per 8 ditambah 2 lambda, dikurangi 5, y nya 16 ditambah 4 lambda per 8 ditambah 2 lambda. Ya, ini kita hitung. Karena ini ada 8 dan 8 ini bisa kita kalikan dengan 1/8 ditambah 2 lambda. Bisa kita menghilangkan 8 ini untuk mempermudah perhitungan kita ya. Dikali 1/8 ditambah 2 lambda. Jadi tinggal 2, 8 min 4 lambda kurangi 5, 16 ditambah 4 lambda. Nah, ini bisa kita hitung. 8 kali 2 16 dikurangi 8 lambda dikurangi 5 dikali 16 kali 5 3 80 ditambah 5 dikali 4 20 lambda. Ya, sudah. Kemudian jangan lupa sama dengan 0 sama dengan 0 sama dengan 0. Saya selalu lupa menuliskan sama dengan 0, maaf. Kemudian bisa kita hitung 16 dikurangi 80 dikurangi 16 4 7 64, itu adalah 64. Negatif 8 lambda ditambah 20 sama ditambah 20 dikurangi 8 sama dengan oh iya, ini negatif ya, ada yang keliru. Ini kan negatif, ini negatif. Oh ya, negatif 8 sama dengan negatif 28 lambda sama dengan 0. Kita sama-sama kurangi dengan 64 kedua ruas, itu jadi ini kejauhan ya, ini ya terlihat rapi. 64 kurangi 28 lambda, negatif 28 lambda sama dengan negatif 64. Kita coret lambda sama dengan 64 dibagi 28, sehingga lambda itu nilainya adalah 16/7. Oh iya, terdapat kekeliruan. Ini di sini, ini kan 16 dikurangi 80 kan negatif 68.
Nah, dia ditambahkan 64 jadi 64, kemudian ini tetap negatif 28 jadi ini negatif ya, negatif 16/7 lambdanya, nilai lambdanya negatif 16/7. Kemudian bisa kita substitusikan pada persamaan yang tadi sudah kita temukan ini. Bisa kita substitusikan. Nah ya, kita tahu bahwa lambdanya sama dengan negatif 16/7, negatif 16/7. Kemudian ini bentuk apa namanya, persamaannya kan ini, sudah kita masukkan M, kita tulis ulang saja biar tidak bingung. Tambah X kuadrat tambah 4 ditambah lambda Y kuadrat ditambah negatif 8 tambah 4 lambda X ditambah negatif 16 min 4 lambda Y tambah 4 min 4 lambda sama dengan 0. Nah, ini bisa kita tulis, kita substitusikan lambdanya jadi 4 ditambah negatif 16/7 X kuadrat ditambah 4 ditambah negatif 16/7 Y kuadrat ditambah negatif 8 tambah 4 negatif 16/7 X ditambah min 16 min 4 lambdanya negatif 16/7 yaitu Y ditambah 4 min 4 min 4 4 min 16/7 sama dengan 0. Bisa kita hitung terlebih dahulu, mungkin kita taruh sini ya biar terlihat lebih rapi. Dia M 4 dikurangi 16/7 itu X kuadrat ditambah sama 4 dikurangi 16/7 Y kuadrat ditambah ini, jika kita hitung 8 ditambah 64 8 nah ini min 8 dikurangi min 64/7 X dan ditambah oleh min 16 ditambah 64/7 Y ditambah 4 min 64/7 6 plus ini ya, plus min kita mau min kan plus, min kita mau min plus 64/7 sama dengan 0. Nah kemudian bisa kita kita rapikan M, kita samakan 7 dikali 4 sama dengan 28 dikurangi 16/7 X kuadrat ditambah 28 dikurangi 16/7 Y kuadrat ditambah 7 dikali 8 56 negatif 56 dikurangi 64/7 X ditambah 16 dikali 7
16 kali 7, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11. 7, 4, 2, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 100. Negatif 112 ditambah 64 per 7, yaitu Y, tambah 7 dikali 4, 28 ditambah 64 per 7 sama dengan 0. Kemudian kita hitung M, 28 dikurangi 16, 8 kurangi 6, 12, yaitu 12 per 7x kuadrat ditambah 12 per 7y kuadrat ditambah 64 ditambah 56, 10, 7 tambah 5, 100, negatif 120 per 7 YX ditambah 112 dikurangi 64, 0, 12, 4, 6, 6, 7, 8, 10 kurangi 6, 48, negatif 48 per 7Y ditambah 28 ditambah 64, 12, 6, 7, 8, 92. 92 per 7 sama dengan 0. Kemudian bisa kita kita bagi dengan kita menghilangkan nilai ini sama ini, bisa kita bagi dengan kita kalikan, langsung kita kalikan dengan 7 per 12. Nah, hasilnya bisa ini M, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat negatif 10X, kemudian 10X ini negatif 4Y ditambah 23 per 3. 23 per 3 sama dengan 0. Jadi inilah bentuk persamaan lingkarannya baru, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 10X dikurangi 4Y ditambah 23 per 3 sama dengan 0. Kemudian setelah ini bisa kita mencari luas lingkaran. Nah, mencarinya kita bisa menemukan jari-jarinya terlebih dahulu. Nah, kita mencari jari-jari lingkaran M. Nah, jari-jari lingkaran M yaitu R. Rumusnya ya, itu adalah R sama dengan akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat min C. Nih kita cari terlebih. Nah, karena A nya kan udah kita tahu ya, A nya itu ini kan bentuk sama seperti bentuk yang ini, yang tadi, yang ini X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah B tambah C. Jadi bisa kita tahu ini itu adalah A nya A, ini adalah B, dan ini adalah C nya. Jadi kita tahu ya, bisa kita substitusikan secara langsung ya. Ini A sama dengan akar 1/4, A nya adalah negatif 10 pangkat 2 ditambah 1/4, B nya min 4 pangkat 2 dikurangi C nya 23 per 3. Oke, bisa kita hitung akar 1/4 yaitu dikali 100 ditambah 1/4, 4 kali 4 16 dikurangi 23 per 3. Oke, sama dengan 100 dibagi 4 sama dengan 25 ditambah 4 dikurangi 23 per 3 3 per 3 akar 25 tambah 9 sama dengan 9 kurangi 23 per 3.
kemudian kita samakan penyebutnya. 29 dikali 3, 9 dikali 3 sama dengan 27, 6, 7, 8 87 dikurangi 23 per 3 sama dengan akar 87 dikurangi 3, 4, 8 dikurangi 2 sama dengan 6, 64 per 3. 64 dibagi 3, kita bisa tulis 64 sendiri dan akar 3 sendiri. Itu jadi sama dengan 64 itu 8 per akar 3. Ini bisa kita rasionalkan ya. Dikali akar 3 dikali dengan akar 3 sama dengan 8 akar 3 per 3. Jadi jari-jari pada lingkarannya adalah R. Ini jari-jarinya. Nah, kemudian kita ingin menentukan luas lingkaran. Nah, karena kita ingin menentukan luas lingkaran, gimana tadi? Garis aku, gimana garis aku? Karena kita ingin menentukan luas lingkaran, jadi bisa kita masukkan, bisa kita substitusikan pada rumus luas lingkaran ya. Luas lingkaran M kan pi r kuadrat. Ya udah, pi r nya adalah ini ya, dikali 8 akar 3 per 3 pangkat 2 sama dengan pi kali 8 kali 8 64 dikali 3 per 3 kali 3 dikali 3 sama dengan pi, yaitu dicoret tinggal 64 per 3. Nah, hasilnya sama dengan kita rapikan 64 per 3 pi. Inilah luas lingkarannya, yaitu satuan luas lingkaran. Jadi ini yang A sudah kita ketahui jawabannya. Sekarang kita akan menentukan yang B. Nah, B ini adalah selidik ya, apakah ada garis singgung M yang melalui titik B 0,0. Jika ada, tentukan persamaannya. Nah, kita harus mengetahui apakah ada atau tidaknya. Jadi kita bisa menentukan jaraknya. Kita membandingkan jarak jika jaraknya itu lebih besar daripada jari-jari, maka titik P berada di luar lingkaran. Tapi jika jaraknya sama dengan jari-jari, maka titik P berada pada lingkaran dan hanya ada satu garis singgung. Nah, jika jaraknya lebih kecil dari jari-jari, maka titik P berada pada dalam lingkaran dan tidak ada garis singgung yang melalui titik P. Jadi kita menentukan apakah dia punya apa tidak. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan yang B. Selidiki apakah ada garis singgung M yang melalui titik P, yaitu 0,0. Jika ada, tentukan persamaannya. Pertama kan kita tentukan apakah ada garis singgung yang melalui. Nah, kita bisa kan kita tahu bahwa M-nya itu ini. Jadi kita bisa pusat lingkarannya, berarti kan pusat lingkaran yang B ya ini ya. Pusat lingkarannya itu adalah min 10, min 4. Kemudian kita bisa menghitung, kita akan membandingkan jarak pusat lingkaran ke titik P yaitu 0,0, apakah lebih besar ataukah lebih kecil, apakah sama dengan jari-jari. Jika dia lebih besar, maka akan ada garis singgung yang melalui. Tapi jika dia itu pokoknya yang seperti itu, jika dia terdapat dua garis singgung, dia lebih besar, maka akan terdapat garis singgung. Kalau kecil berarti tidak ada garis singgung. Jadi kita akan menghitung jaraknya. Jaraknya bisa kita hitung secara langsung, D dengan titik dengan P 0,0, jarak
D sama dengan akar min 10 dikurangi 0 pangkat 2 ditambah min 4 dikurangi 0 pangkat 2. Jadi bisa kita hitung D sama dengan 100 ditambah 16. D sama dengan 116. Nah, lingkaran jari-jarinya kan ini. Berarti akar 116 itu lebih besar daripada 8 akar 3/3. Berarti ada garis singgungnya. Ada garis singgung. Nah, cara menentukannya kita bisa menentukan gradiennya. Kita bisa menentukan gradien. Yang pertama menentukan gradien. Nah, pusatnya kan min 10/4 kan. Jadi bisa kita melalui titik P0,0. Jadi bisa kita tuliskan yaitu Y min Y1 Y2 min Y X2 per X1. Ini Y2 nya itu saya tulis min 10 dikurangi 0 per Y nya kan 4, Y nya itu 4, negatif 10 min 0. M sama dengan min 4 per min 10 dicoret 2/10. Nah, karena karena garis singgung itu tegak lurus dengan garis yang melalui pusat lingkarannya, sehingga ini 5 ya, sehingga 5. Nah, karena tegak lurus dengan garis yang melalui pusat lingkarannya, maka gradiennya itu negatif 5/2. Ini adalah garis singgungnya, merupakan gradiennya M. Jadi bisa kita buat persamaan yang baru, yaitu garis singgungnya yaitu Y sama dengan negatif 5/2X, atau bisa kita tulis 2Y sama dengan negatif 5X. 2Y ditambah 5X sama dengan 0. Inilah garis singgung yang melalui lingkarannya, seperti itu. Baik, terima kasih. Itulah penyelesaian pada soal nomor 4. Maaf bila ada terdapat kesalahan karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.